ikhwatal muhtaramin wal muhtaramat, segenap keluarga besar Majelis Zawiyatul Azhar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, segenap pengurus yayasan non madani, pengurus yayasan pengurus takmir Masjid non madani, para takmir masjid yang hadir dengan beserta rombongannya yang saya cintai, yang saya banggakan, santri-santri Zawiyah Al-Azhar, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini dalam suasana bulan Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita semua dapat hadir, yang memang kemasan acara pada malam hari ini dikemas tidak seperti biasanya. Jika biasanya dimulai dengan sholawat Allah arju dan dilanjutkan dengan zikir Zawiyatul Azhar, sementara ini kita gantikan dengan sholawat pembacaan maulid sebagai bentuk mahabbah kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, apa yang kita lakukan malam hari ini adalah bagian dari ekspresi kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu kangen. Bayangkan, Rasul tidak pernah ketemu kita, kita tidak pernah ketemu Rasul, tetapi ada satu kerinduan, rindu akan kasih sayang Rasul, rindu akan pengorbanan Rasul, rindu akan apa yang akan Rasul berikan yang terbaik bagi umatnya. Makanya pada satu hari Rasul niku curhat niku sama Sayyidina Abu Bakar, aku kok kangen sama saudaraku. Akhirnya beberapa sahabat yang dengar niku bertanya-tanya, loh, bukankah kami ini sahabatnya panjenengan wahai apa saudarane panjenengan wahai Rasul? Akhirnya Rasul kemudian menjawab, bukan, engkau bukan saudaraku, engkau adalah sahabatku. Saudaraku adalah umat-umatku yang belum pernah ketemu dengan aku, tetapi aku selalu merindukan mereka dan mereka selalu merindukan aku. Maka sudah sepatutnya kalau Rasul saja merindukan kita, maka sudah sepatutnya kita jauh lebih merindukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya adalah ihya maulidin Nabi. Dengan mau bilang maulid betul, mau bilang maulud betul. Jadi maulid itu kembali kepada masa waktu kelahiran Rasulullah. Kalau maulud itu kembali kepada fisik orangnya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Soalnya ini jadi viral sesaat pas musim-musim begini. Yang bilang maulid salah, yang betul ada maulud. Yang nyekel maulud bilang yang betul adalah maulud, yang bilang maulid adalah salah. Tapi kalau ngaji ni aduh kabeh niku bener. Sing repot niku protes-protes gak muludan. Nah niku kita. Makanya kalau masih ragu dengan bagaimana hukumnya maulid Nabi, bagaimana hukumnya mauludun Nabi, yang paling penting menata niat bahwa apa yang kita lakukan ini adalah ekspresi kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita melanjutkan kajian kitab At-Tuhfatul Mardiyah yang insya Allah pada malam hari ini ganti bab baru ya, kalau nggak salah ya. Kemarin kita sudah khatamkan Oh belum khatam.
Kok baru 36 Pak? 46. Ya, 46 ya. 46 yang judul baru apa paragraf pertama? Oh, paragraf pertama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bikaramatihi wa bibarakatihi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna husnal inabati bijahin nabiyyi sahibi syafa'ati ya rabbal alamin. Ya, ini biasa sebagai penutup pembahasan ini berisi doa okay? Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'mina ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bihi. Qauluhu tab'an lima ji'tu bihi ay min hadhihi syari'atil mutahharatil kamilati fala yu'mina hatta yamila tab'uhu wa qalbuhu ila dhalika. Jadi ini sebagai penutup dari pembahasan kita kemarin tentang taubat. Allahumma rzuqna husnal inabati. Allahumma rzuqna, ya Allah, limpahkan rizki kepada kami berupa husnal inabati. Husnal inabati itu adalah kemauan inabah. Inabah itu adalah kembali kepada Allah yang disertai dengan peningkatan amal. Itu namanya husnal inabah. Kalau hanya taubat, taubat itu pokoknya kapok, itu saja. Kalau kapoknya kapok sambel itu kira-kira masih mau double lagi apa enggak Bu? Bu? Masih mboten. Orang itu kalau kapoknya kapok sambel itu pasti sekarang huah-huah, besok masih lagi. Itu namanya kapok lombok. Kapok lombok nama kapok sambel. Tapi kalau inabah itu berhenti dari kemaksiatan lalu disertai dengan peningkatan amal. Berhenti melakukan maksiat tetapi ngajinya ditambah. Berhenti melakukan maksiat tetapi sedekahnya ditambah. Berhenti melakukan maksiat tetapi lebih hati-hati di dalam mencari rizki. Ya, itu namanya inabah. Berhenti dari kemaksiatan lalu diikuti dengan peningkatan kebaikan. Bijahin nabiyyi sahibi syafa'ati ya rabbal alamin. Ya Allah, berikan kami inabah terbaik dengan barokah keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai sahibis syafa'ah, sebagai sosok yang memiliki hak untuk memberikan syafaat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah bersabda, la yu'mina ahadukum, tidaklah sempurna keimanan seseorang hatta yakuna hawahu, sehingga hawa nafsunya itu tab'an lima ji'tu bihi, sampai hawa nafsunya itu mengikuti apa yang aku berikan syariatnya, maksudnya. Jadi hawa nafsu itu, kita itu bedanya dengan yang lain, ada yang menjadi abdul hawa, ada yang menjadi sayyidul hawa. Kalau kita tidak bisa menghentikan hawa nafsu, tapi kita disetir oleh hawa nafsu, berarti kita menjadi hambanya hawa nafsu. Tetapi kalau kita bisa mengelola hawa nafsu, maka kita menjadi sayyidul hawa atau majikannya hawa
nafsu. Makanya orang yang imannya sempurna, kata Rasulullah, adalah yang bisa membelokkan hawa nafsunya mengikuti kebaikan sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya pada kata lima jitu bihi dimaknai min hadhihi syari'atil mutahharatil kamilah, mengikuti syariat yang sempurna, yang suci. Maka fala yu'mina hatta yamila tab'uhu wa qalbuhu ila dzalika. Makanya keimanan seseorang itu sempurna ketika tabiatnya, hatinya, perilakunya mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjutkan. Babun yahtawi ala wa'dhin wa abyatin wa hikayatin. Kita masih melanjutkan bab yang mengandung beberapa nasihat, beberapa syairan, beberapa cerita tentang hawa nafsu. Ruwiya an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas, ia pernah bercerita bahwa aku mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Bolak-balik jenengan ini krungu namane Kanjeng Nabi kok ora patek semangat sholawat to. Nggih, angel. Nggih, dek wingi tenggene arba'in sudah saya sindir-sindir. Sak pelit-pelite tiyang, sak bakhil-bakhilnya orang, itu orang yang kalau namanya Rasul disebut niku lambene niku ora patek gelem diajak sholat. Niku nek namane Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ngoten niku kan yang kepenak. Maka Rasulullah niku bersabda, bagaimana sabdanya? Fi ba'di khutabihi wa mawa'idhihi. Ini satu nasihat penting di dalam salah satu momen khutbah atau nasihat-nasihat yang diberikan oleh Rasulullah. Mari kita ikuti. Ayyuhan nas, la tashghilannakum dunyakum an akhiratikum wa la tu'thiru ahwa'akum ala ta'ati rabbikum wa la taj'alu aymanakum dhari'atan ila ma'asikum wa hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Ini saya potong dulu sampai sini. Ayyuhan nas, wahai manusia, la tashghilannakum, boleh juga dibaca la tushghilanna, ashghala yushghilu, la tushghilannakum dunyakum an akhiratikum. Wahai manusia, jangan sampai duniamu itu sampai bikin sibuk hingga lupa dengan akhiratmu. Apa? Oh, gitu. Kurang penampakan obat. Nasihat yang pertama yang diberikan oleh Rasulullah kepada kita, jangan sampai urusan duniamu itu melupakan urusan akhiratmu. Saya ulang lagi yang saya sampaikan pada akhir pertemuan kemarin, kalau tidak salah, nggak tahu di sini apa di majelis arba'in. Ya, man syaghalahu dzikri an mas'alati
a'taituhu afdhala mimma u'tiyas sa'ilin. Siapa yang di dalam hidupnya selalu mengingat aku, hidupnya itu dipakai untuk mencintai aku, mencari jalan yang bisa mendekatkan diri kepadaku, saking sibuknya ingat sama Allah, ndak sempet doa, ndak sempet minta, nggak sempet beber sajadah lalu kemudian minta kepada Allah, ya Rob, ya Robbana, ya Robbana, dan lain sebagainya. Gara-gara sibuknya mikir gimana ya Allah itu senang sama kita. Saking sibuknya mikir jalan gimana Allah itu senang sama kita, ndak sempat minta kepada Allah. Apa kata Allah? Maka aku akan memberikan lebih dari apa yang diminta dan lebih dari yang aku berikan kepada orang-orang yang hobine donga. Tiang niku biasanya nek donga niku lebih khusyuk pas kepepet napa pas seneng, Bu? Kepepet napa pas seneng? Kira-kira dongane tanggal 6 karo tanggal tua niku khusyuk pundi? Tua, gitu. Hani bayarannya tanggal tua. Mas Rona itu kan bayarannya kan tanggal tua. Jadi jenengan itu dongane Robbana, Robbana. Mas Rona lagi sibuk nraktir koncone. Ya. Maka kalau di dalam hidup kita, ya pikiran kita itu kita sibukkan untuk mengingat Allah. Ya Allah gimana zawiyah rame, ya Allah gimana masjidku rame, ya Allah gimana syiar kegiatan agama ini rame, gimana sedekahku ini bisa istiqomah, ya Allah gimana bisa membahagiakan orang tua, gimana. Itu adalah jalan untuk bagaimana ingat kepada Allah. Loh, kalau ada orang kok sampai begitu dan kemudian tidak sempat dia berdoa, tidak sempat dia angkat tangan. Jadi tidak sempat berdoa itu bukan karena lupa, tetapi sibuk dengan kegiatan-kegiatan untuk bikin Allah senang. Maka kata Allah, apa yang diberikan Allah kepada dia lebih dari apa yang diberikan kepada orang-orang sing sregep donga. Loh niku lho. Makanya kalau jenengan tuh ikut mensukseskan kegiatan apa di kampung panjenengan, di komplek panjenengan, ikut bareng-bareng guyupno zawiyah ini rame, ikut guyupkan kegiatan di musola rame, di masjid rame, Bapak Ibu, itu pahalanya luar biasa besar. Oke? Tidak bosan-bosan saya mengingatkan diri saya, nuruti sibuk Pak. Nuruti sibuk ndak ada Pak waktu luang Pak. Jenengan tunjuk saya ke saya satu orang, siapa orang yang sibuk kemudian ndak sempet. Ndak ada Pak, emang dikira kita nganggur. Kalau nurutin pekerjaan Pak, kalau nurutin pemasukan Pak, mending saya melu lemburan. Mas Andri mending lemburan, cetong kone. Mas. Ya kan? Pak Made kalau nuruti DL dinas luar Pak, milih dinas luar. Habis dari Jogja Pak demi zawiyah balik Pak, nggak jadi overtime. Tapi kan yang ngitung overtime-nya kan Gusti Allah Pak. Ya betul. Saya belum pernah ketemu ada cerita orang belani pengajian, kecuali hal-hal yang sangat darurat ya Pak, kecuali yang darurat. Tapi ada orang belani pengajian kemudian hidupnya tidak ditoto Gusti Allah, saya belum pernah ketemu. Ya, saya belum pernah ketemu. Ada orang belani sampai pengen datang ke pengajian, pengen datang ke tadarus Al-Quran, sehingga dia meluangkan waktu. Lalu kemudian hidupnya tidak ditoto oleh Gusti Allah, malah sebaliknya. Niki disindir sama Kanjeng Nabi. Engkau sibuk dengan urusan duniamu, urusan akhiratmu dak sampean pikirkan. Niki boten jari kula. Niki jarine Kanjeng Nabi.
Jadi jangan sampai urusan kita nyari duit sampai tidak sempat sekedar untuk baca Quran, ngejar deadline sampai sholatnya itu sampai bolong, hanya gara-gara lemburan yang tidak seberapa dapatnya sampai dibela-belain maghribe bolong, isyae bolong, baru ngono cuapek akhirnya subuhe melu bolong. Tangi subuh kaget kerjaan semalam belum selesai, akhirnya zuhurnya melu bolong. Karena zuhur niku lagi sibuk-sibuk bablas terus lali nek ono di waktu asar, akhirnya asare melu. Hasilnya nopo? Lihat dunyone mesti amblong. Pun titeni mawon. Kanjeng Nabi kok yang dawuh kok. Kalau sampai orang dibelan-belani mau nyari apa, Pak, Bu? Mau nyari apa? Misalnya contoh hari ini ya. Tadi ada kegiatan yang kami harus isya itu posisi masih harus di luar. Saya terang-terangan bilang, tidak bisa. Ini sudah istiqomah harus ngaji. Kalau misalkan memang harus, misalnya apa ini cuma dialog imajiner, kok umpomo kok sampean gak melu coretan. Karena Joko istiqomah ini mboten gampang. Sampean nek melu ngene, maka nanti kena ancaman. Tak kandakno Gusti Allah. Lho ngoten. Kecuali nek aku ndak ikut lalu kemudian menimbulkan madorot, lalu kemudian saya harus sadar lah perkecualian itu. Kenapa kalau orang dalam hidup berusaha untuk bikin satu majelis dan kegiatan itu kok kemudian bikin Allah senang, Pak? Coba cepat atau lambat, besar maupun kecil, coba jenengan lihat efeknya. Pengajian, efek dari pengajian, efek dari zikiran, efek dari rotiban, efek dari mengistiqomahkan zikir, efek dari menjalankan kebaikan, maka Gusti Allah yang akan nata. Makanya Kanjeng Nabi napa dawuh, jangan sampai wahai manusia urusan duniamu sampai kau melupakan urusan akhiratmu. Sebab nopo? Hawa nafsu itu kalau bekerja ini luar biasa, Bapak Ibu. Saya kemarin yang cerita 5 tikungan itu di mana? Di sini cerita enggak? Enggak. Saya kok kemarin cerita tikungan itu di mana? Oh, di Arba'in. Ada 5 tikungan, Pak, yang seringkali bikin hawa nafsu. Kan setan nopo? Jin itu kan ono. Kalau jin atau setan monggo lah, gampangin. Jenengan niku pengen, nek pengen gawe jin itu kuru, setan kuru karo setan lemu. Jadi ono setan kok ginu-ginu, ono jin kok ginu-ginu. Niku biasanya orang niku gampang kalah dengan godoni jin. Makanya ono setan kuru, ono setan lemu. Jangan sakit bayang no, Bu. Setan tek lemu ginu-ginu. Gitu. Bu Nunuk lagi. Kenapa? Kok aku bilang ginu-ginu kok sampean do nuding pojok napa? Lho ngomong ginu-ginu kok malah mencari tersangka. Niki setan tersangka niku. Lagi bayang no. Bu Nunuk lagi jemur baju, ono setan lewat ginu-ginu. Siapa setan yang ginu-ginu? Setan ginu-ginu itu ya orang yang ketempelan, tetapi dia itu selalu mengikuti hawa nafsunya niku. Nah, makanya hati-hati. Napa 5 tikungan yang biasa bikin orang niku terjerembab di dalam hawa nafsu niku. Napa? 1, masih ingat nggih yang dari Arba'in, caranya bikin setan kuru
Yang pertama, tikungan pertama apa? Memilih yang repot daripada yang nyaman. Tangi setengah tiga niku lebih merepotkan daripada ngunjuk nosli. Gitu. Jadi nek setengah tiga dek kira-kira udan dawer sekali. Kula niku niru dialeke garwane kula. Jepara duweres, tapi nek Jawa Timur dawers. Oh, lotise enak. Enak. Pak Madi ya. Sama lotis plat S karo plat L. Okay. Pertama nopo? Pertama milih sesuatu itu yang repot daripada yang nyaman. Niku dalam rangka bikin setan jadi kuru. Setan jadi kurus pertama adalah latihlah diri kita melakukan sesuatu yang tidak nyaman. Nopo contone? Tangi setengah tiga tahajud. Betul? Bertahajud turu maneh, Pak. Ya. Niku biasanya banyak terjadi niku. Niku banyak terjadi. Nek ngantuk, Bu. Oke. Kan paling enak nopo? Nunggu subuh karo slonjoran ten sofa to, Bu. Nah, bareng slonjoran nduk sofa lho, kok malah tangi-tangi jam 5 kurang seprapat. Niku. Tapi nek tileme kok jam 09.00, tilem kok jam 12.00 ngoten niku akeh mboten ngantuke ya. Tapi nek tangine jam 01.00. Kenapa tidurnya jam 01.00, tidure jam 2, tangine jam 3. Nek selonjoran mbek mijeti sikil ngeten iki kan mbek selonjoran, ngoten kan liar kan ngoten ya. Maka yang pertama tikungan untuk bikin setan itu jadi kurus, yang pertama adalah pilihlah, latihlah diri kita sesuatu yang tidak nyaman daripada melakukan sesuatu yang Yang kedua adalah tikungan yang kedua, latihlah diri kita nambahi pekerjaan baik daripada mager. Napa contone? Bar subuh kira-kira paling enak niku tilem malih napa nambahi kalih maca sholawat. Tilem. Masa Pak? Oh, sae, Bu. Oke. Oh, yang tiang mboten sare malih. Mboten. Jarene nek sare malih make mundhake rezekine ditotol pitik. Nggih. Yang kedua, yang ketiga, pilihlah jadi orang tuh biasa-biasa saja, jadi daripada orang yang gila hur. Yang keempat, pilihlah bagiannya Gusti Allah itu lebih banyak daripada apa yang kita habiskan. Yang kelima, ini roda apa? Milih mati daripada hidup. Apa maknanya? Kalau hidup tidak punya prestasi ibadah, yo mending mati wae. Niki jarene ulama-ulama riyen. Artinya napa? Artosipun hiduplah hidup yang berarti, yang bertabur dengan prestasi kebaikan. Jadi yang pertama, ayyuhan nas la tashghilannakum dunyakum an akhiratikum. Oke, Bapak Ibu, ya. Oke, saya menasihati diri saya sendiri. Jangan sampai urusan dunia itu sampai mengabaikan urusan-urusan akhirat kita. Minimal nopo? Minimal urusan duniawi kita ini harus tembus akhirat. Apa contohnya? Ini kembali kepada materi-materi sebelumnya. Oke, karena kita ini sudah 1 tahun lebih berjalan. Niati gimana contoh dunia tapi bisa tembus akhirat. Ya Allah, saya niat berangkat kerja, semoga hasilnya bisa aku pakai buat sodako, bisa pakai buat bayari privatan anakku sing sinau Quran, bisa bayari anakku yang aku sekolahkan, okay? Supaya bisa sodako, supaya bisa nolong orang lain. Ini contoh amalan dunia yang bisa sampai tembus
Wala tu'siru ahwa'akum ala ta'ati rabbikum. Jangan sampai hawa nafsumu itu merusak kualitas ketaatanmu kepada Tuhanmu. Jenengan nate mireng krungu cerita awal mula atau asal muasal Allah itu menciptakan hawa nafsu. Jadi dulu Allah niku menciptakan hawa nafsu dan menciptakan hati nurani. Ketika diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dites dulu, ngadep kepada Gusti Allah. Pertama, wahai hati nurani, kamu kenal nggak siapa aku? Man ana wa man anta. Apa jawaban dari hati nurani? Anta Rabbi wa ana abduka dhaif. Nggih Gusti, Engkau adalah Tuhanku dan aku adalah hambamu yang lemah. Pun lulus. Akhirnya dilepas, gantian nafsu. Hawa nafsu ditanya oleh Allah, man anta wa man ana. Man ana wa man anta. Siapa aku dan siapa engkau? Anta wa anta, ana wa ana. Kowe yo kowe, aku yo aku. Kamu yo kamu, aku yo aku. Marah Gusti Allah. Jadi hawa nafsu itu memang dari sejak awal diciptakan memang sing glidis nganyelke. Wong yang menciptakan itu Allah, kok dia bilang jenengan yo jenengan, aku yo aku. Akhirnya dimasukkan ke dalam neraka jahim. Nggih. Neraka jahim itu dimasukkan, digoreng-goreng di sana selama 100 tahun. Saking glidise niku. Ono nganyel kandhanane angel. Cilik mlekiti. Akhirnya setelah 100 tahun diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala nafsu ini. Ini belum diuji cobakan ke Nabi Adam. Ini baru produk itu kalau lagi trial uji coba itu namanya apa, Pak? Tester. Oh, baru tester. Oh, prototipe. Oh, ada prototipe, ada tester. Apa lagi? Jajal. Oke. Niki baru tahap penjajalan. Akhirnya dimasukkan ke neraka jahim 100 tahun, diangkat oleh Allah. Wes, saiki nafsu. Sekarang aku tanya, siapa aku dan siapa kamu? Apa jawaban dia? Nggih, kamu yo kamu, aku yo aku. Ngelidis. Masukkan lagi ke dalam neraka juk. Neraka juk itu apa? Neraka juk itu adalah neraka, ya, selama 100 tahun. Neraka juk itu neraka di mana penghuninya itu disiksa dengan dibikin haus dan lapar selama 100 tahun. Akhirnya kapok-kapok, Pak, diintas kan wis mulai gosong. Hawa nafsu diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ditanya kembali, ya nafsu, siapa aku dan siapa kamu? Jawabannya adalah anta Rabbi wa ana abduka dhaif. Nggih, kula nyuwun sewu, saya minta maaf. Jenengan adalah Tuhanku dan aku adalah hambamu yang lemah. Makanya dari situ pengapesane hawa nafsu niku biasane weteng rada ngele. Biasanya orang kalau lapar itu kemungkinan untuk berbuat maksiat itu agak ditekan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun kadar tiyang niku beda-beda. Wonten tiyang niku nek ngelih sregep sinaune. Ono sing betul Mas. Ono jare Mas Andri, ono sing nek ngelih ngamuk. Wonten ngoten niku. Ada nggak di sini yang biasa kalau lapar emosi? Ada. Teko endi? Madepe ngopo cok kabeh.
Lho kok awet mau golek setan ginuk-ginuk apa pojok? Pojok niku sound system masalah itu. Oke. Ada orang itu kalau lapar emosi, ada orang yang kalau lapar saya ndak. Saya itu kalau lapar ngapa-ngapain ndak semangat. Oke. Gak ada Gus Pur? Ada. Pak Pur? Oh nggih. Ngeleh gitu. Oh ngeleh. Kacang Pak Pur. Oke, oke. Jadi jangan sampai kemudian hawa nafsu kita. Hawa nafsu kita soalnya nopo? Wonten satu cerita. Oke. Iblis itu kalau mau ditampakkan dalam wujud yang sesungguhnya, Pak, ngeri sekali. Dia ndak punya janggut. Rambutnya itu pating keliwir, rapate ono rambute. Ndak usah buka kopiah. Ya. Ndak usah buka kopiah. Jadi sifatnya iblis itu kalau mau diwujudkan dalam bentuk fisiknya, dia ndak punya janggut. Oke. Kemudian di bagian kepalanya ini ada telur tapi ditancepi besi. Lalu nggawa sabuk. Nggawa sabuk niki wonten kerincing-kerincinge. Niku ternyata apa? Ternyata itu cara iblis nggoda manusia. Nggih. Jadi nek ana wonten iblis, sekalipun kita tidak pernah melihat iblis, ini ditunjukkan apa adanya. Iblis ini kan cara kerjanya kan begitu. Cara kerjanya itu bikin orang senang, okay? Bikin orang senang, akhirnya lali sholat. Koyok ceritane Nabi Yahya niku. Nabi Yahya niku nanti disamperin kali iblis. Akhirnya ditakoni jadi iblis niku pernah sowan ke para nabi, para rasul. Tapi sing ngobrole paling gayeng niku kali Nabi Yahya. Paling gayeng niku Nabi Yahya. Makanya satu-satunya yang ditampakkan wujud fisiknya iblis itu hanya Nabi Yahya. Nabi Yahya gara-gara request iblis. Tolong dong tunjukkan wajahmu yang sesungguhnya. Nah niku diketoi Nabi Yahya. Sampai Nabi Yahya itu pernah tanya, apa kamu itu pernah nggoda aku? Wah sulit sekali nggoda jenengan. Tapi pernah saya sekali nggoda jenengan ketika jenengan kuwaregen. Jadi wong nek kuwaregen niku rada gampang digodha karo iblis. Jadi waktu itu Nabi Yahya itu sedang kenyang sehingga rada aras-arasen agak malas untuk melaksanakan sholat. Itu sekali-kalinya dicoba digoda oleh iblis. Maka kembali kepada pesan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jangan sampai kemudian hawa nafsu kita itu sampai kemudian kemudian merusak kualitas ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aniki. Makanya kalau kita kembali kepada komposisi tubuh kita ini kan ada jasad. Terus napa malih? Ada jasad, ada hayat, ada roh. 3 niki. Jasad niku kebutuhane nopo? Jasad ya kebutuhane nek kepanasan yo kipasan. Kalau lapar yo makan. Itu jasad. Tangannya kotor ya dicuci, itu jasad. Tapi kalau hayat itu jas yang ada di dalam diri kita. Kehidupan kita itu ada karena hayat itu akal kita, nafsu kita, hati kita. Yang merajai hati, nafsu dan akal itu adalah hati. Makanya Bapak Ibu tidak berlebihan kalau beberapa tim medis atau para dokter itu sampai berkesimpulan bahwa orang sehat itu karena hatinya tenang. Orang bahagia itu karena hatinya tenang.
Nggih. Orang itu kelihatan ceria karena hatinya tenang. Nah sekarang kalau saya pengen tanya sama jenengan, kira-kira hati tenang karo rak patek duwe duit. Nggih, duwe duit tapi hatinya tidak tenang, dengan hati tenang tapi gak duwe duit. Kira-kira jenengan milih pundi? Hati tenang duitnya akeh. Nek kon milih ya milih ngoten gitu. Tetapi Bapak Ibu, ini menjadi perhatian baik buat kita semua, wabil khusus kepada saya. Kabeh noto ati Bapak Ibu. Sebab kalau hati kita ini sudah keruh, kalau hati kita ini sudah susah diajak urusan kebaikan, akhirnya yang terjadi apa? Hidup tidak pernah bahagia. Maka hati itu dikatakan sebagai rajanya kehidupan manusia itu adalah hati. Sebab kalau hatinya bersih, nafsunya itu pasti diarahkan kepada kebaikan. Contoh, hatinya bersih sehingga keinginan nafsu untuk bekerja, pekerjaan itu akan dilakukan dengan sebaik-baiknya. Jadi nafsu itu tidak bisa dihilangkan. Nafsu itu memunculkan keinginan. Makanya orang biasa bilang nafsu makan, gitu, nafsu makan. Kemudian nafsu pengen golek duit, nafsu pengen healing. Ini kan nafsu semua. Tapi kalau hati kita bersih, maka nafsu itu akan dikelola sehingga menuju kepada kebaikan. Tapi kalau hatinya kotor, baru nyari duit dengan cara yang kotor. Maka kalau duit itu dicari dengan cara yang kotor, pasti belanjanya itu juga pada barang yang kotor. Kebanyakan. Bukan pasti, tapi kebanyakan. Makanya ada istilah duit setan dipangan. Nah, waduh fasih ngoten. Duit setan dipangan. Nah demi tendi. Tersangka meneh. Bariki halal bihalal karo Mas Bintang loh. Bu Ayu datang nggak? Enggak datang, aman. Tolong nanti sebelum pulang nanti halal bihalal dulu. Itu. Maka jangan sampai kemudian hati itu justru karena kotor lalu mengarahkan kita. Makanya kalau orang itu hatinya kotor, wis opo wae itu, pasti nanti akan bernilai kemaksiatan. Sebab apa? Sebab sudah reget. Makanya saya mulai dari diri saya pribadi, bagaimana kemudian kita mencoba untuk terus belajar, membersihkan hati ini. Jangan sampai la tu'thiru ahwa'akum ala ta'ati rabbikum wa la taj'alu aymanakum dzari'atan ila ma'asyu. Itu aiman apa iman? Hamzahnya di bawah apa di atas itu? Wa la taj'alu aymanakum dzari'atan ila ma'asyikum. Janganlah kalian menjadikan sumpah-sumpah kalian itu menjadi perantara kemaksiatanmu. Napa? Kebanyakan kelakar. Jadi kebanyakan kelakar, aku akan begini, wes kadung ngomong aku akan begini, gak iso, akhirnya menempuh segala cara. Saya pengen begini, lihat saja nanti, akhirnya karena tidak mampu, akhirnya menghalalkan segala cara. Makanya Bapak Ibu nih, saran saya, pun apapun pilihan panjenengan di pemilu nanti, ndak usah menjatuhkan satu sama lain. Apa sih manfaatnya? Gimana? Nopo manfaatnya? Kalau saya milih warna niki, ngapain juga saya harus menjatuhkan warna yang sana? Gitu. Kadangkala kemaksiatan ini, sekarang kalau dilihat, beloni satu orang itu juga tidak sempurna kok. Orang itu juga tidak sempurna. Kenapa kemudian sampai kemudian kita merusak persaudaraan kita?
Wis kula niku wis pokoke ndek rumus tunggal. Sapa wae presidene wis Gusti Allah sing nyukupi. Nggih mboten? Gusti Allah sing nyukupi. Ibaratnya sapa wae pimpinanku, Gusti Allah sing nyukupi. Kita bekerja di kantor itu tawasul, itu wasilah. Kita punya rekanan ini itu juga wasilah. Maka jangan pernah takut, karena tugas kita adalah menyibukkan diri mengingat Allah. Biarkan Allah yang akan ngatur ingatan kita itu menjadi kunci turunnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Wahasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Evaluasilah diri kalian, timbanglah amal diri kalian sebelum nanti ditimbang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya niki mengingatkan kepada kita yang banyak amal kebaikan, jangan terlalu pede. Ojo sampai kayak arem-arem kemri. Nah, Mas Afi, perlu saya terjemahkan enggak? Jangan sampai kita percaya diri bahwa bekal ini, makan ini, makan ini, makan ini, ternyata sampai di lokasi wisata kemringet kabeh. Kita terlalu percaya diri dengan tahajud kita, terlalu percaya diri dengan zikir kita, percaya diri dengan tadarus kita. Tapi ternyata nopo? Di mata Allah tidak dihitung. Karena kita terlalu membanggakan diri kita, membanggakan amal perbuatan kita. Nah, yang bahaya adalah merasa pede akan masuk surga dengan amal perbuatan dia, tetapi dia lupa bahwa masuk surga bukan karena tadarus kita, bukan karena sholat kita, tetapi karena rahmat dan kasih sayangnya Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya wahasibu anfusakum qabla an tuhasabu wa mahitulaha qabla an tu'adzabu. Maka wa mahitulaha, maka siapkan amalmu sebelum engkau nanti diazab. Jadi kita diazab karena terlalu percaya diri dengan amal perbuatan kita. Coba koreksilah amal kita selama ini. Kan kadang yang repot nopo? Yang repot adalah Qur'annya jalan, tapi maksiat yang satu juga jalan. Nah, akhirnya kan ini kan bahasa Inggrisnya kan bakbuk. Iya dah. Maksiat satu kali, kebaikan satu kali. Kenapa? Habis baca Quran dapat pahala, tetapi menghina teman-teman yang nggak sempat baca Quran itu dosa. Ya kan ngaten? Kan nanti tahu kalau contoh agen, ojo terlalu percaya diri mentang-mentang sering maca Quran, lalu kemudian negur kawannya, alah sampai nek ndelok raine ra tau kedulik banyu wudu kok. Lho ngoten niku tek kira-kira jenengan sing dikonokno kira-kira niku emosi napa mboten, Bu? Mboten. Lho napa kok mboten wudu eman-eman kula nembe mawon wedaan. Nggih. Wonten mboten sih, Bu? Bu, kula tanglet tenanan iki. Ada enggak bedak yang tidak bisa hilang dengan air? Langsung oh wonten, Bu. Mereknya napa? Bencong, hincong, hitang. Oh, itu produk lama Pak Saban. Bu, niku bocoran saking Pak Saban, mereknya Hitong. Mana tiga kuyu yang ti malah. Lu tenanan Bu niki Bu. Biasa buat itu wayang petai. Oh, betul. Oh, ternyata biasa buat wayangan. Oh, jadi kalau buat wayangan, Bu, jadi khusus jenengan kalau yang pengen. Nah, ini fikihnya. Saya sisipi masalah fikih kedik gitu. Misalnya jenengan jadi putri Domas. Atau yang ti Domas lah, putri Domas kok nom banget ya. Jadi yang ti Domas wedakane kan 10 cm. Wong biasanya wedakane mulai jam 6 sampai jam 8. Gitu, dipajang jam 09. Itu Pak
Pernah saya ditanya itu nanti kita wudhunya gimana caranya? Jenengan sebelum di make upi, gitu, sebelum di make upi jenengan wudhu dulu, sehingga dasaran kulit asli ini sudah kesentuh air. Nah setelah itu ketutup sama hitong, 10 cm, itu kayaknya Bu Nunuk langsung cari di Shopee. Oh, Bu Nunuk langsung cari di Shopee, hitong. Share ke Majelis Zawiyah ya, Bu. Maksud. Maka nanti kalau jenengan sudah ketutup 10 cm bedak itu, maka nanti jenengan cukup membasahi apa yang ada di permukaan. Jadi tidak masalah karena waktu ini sudah ini gue nggih. Wa mahitu laha qabla an tu'adzabu, maka koreksilah amalmu sebelum diazab. Karena kita terlalu pede dengan amal kita sehingga kadang tidak sadar bahwa amal-amal yang kita lakukan itu ternyata tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Wa tazawwatu lirrahili qabla an tuz'aju, dan tambahlah bekalmu untuk perjalanan akhiratmu sebelum engkau kehabisan bekal. Tuz'aj itu direpotkan. Coba Bapak Ibu, jenengan mau ke Jakarta, dompet ketinggal, ternyata di saku itu ada uang 50.000. Kira-kira gimana? Udah gitu baterai HP tinggal 1 strip, tinggal 5%. Baterai HP tinggal 5%, dompet ketinggal, di saku cuman ada 50.000. Kira-kira kuatir napa mboten? Kuatir napa mboten? Maka pesan Rasulullah, tambahlah sangumu, tambahlah bekal akhiratmu, sebelum nanti engkau menghadapi kerepotan. Karena ketika di akhirat nanti kita akan mempertanggungjawabkan amal kita masing-masing. Kenapa? Fa innama huwa mauqifu adlin waqtidha'u haqqin wa su'alin an wajibin. Sebab napa? Sebab alam repot nanti di akhirat itu menjadi mauqafu adlin. Bisa dibaca mauqifu, bisa dibaca mauqaf. Mauqaf itu artinya bisa diartikan terminal. Karena akhirat itu menjadi terminal di mana keadilan ditegakkan. Waqtidha'u haqqin wa su'alin an wajibin, tempat di mana perkara yang hak akan ditegakkan dan pertanyaan pasti akan disampaikan. Kan ngoten. Nah, makanya jangan sampai kemudian nanti di akhirat kita kekurangan bekal, maka kita mulai dari pribadi kita masing-masing untuk bisa mempersiapkan untuk mempersiapkan bekal kita nanti. Walaqad uballighu fil i'dzari min taqaddumil fil indar. Aku telah menyampaikan fil i'dzari min taqaddumin fil indar. Aku telah memberikan keringanan kepadamu. Min taqaddumin fil indar, daripada peringatan. Allah itu kan selalu ada basyiron, ada nadhiron. Ada kabar gembira, tapi ada juga ancaman. Tapi kan Gusti Allah itu kan mendahulukan basyiron. Siapa yang taat kepadaku, surga. Siapa yang mau beramal kepadaku, surga. Tapi kalau engkau berkhianat kepadaku, nerakaku itu panas. Fangduru ilal ma'ani wa'malu biya. Fangduru, maka cermatilah. Ya, tidak selalu diartikan lihatlah. Fangzuru ilal ma'ani, cermatilah makna-makna nasihat di atas. Wa'malu biha, dan amalkan. Wa khalifu ahwa'akum, dan jangan mau berkompromi dengan hawa nafsu. Saya kira ini cukup Bapak Ibu, karena kejar-kejaran sama waktu. Oleh karena itu maka pelajaran penting pada malam hari ini Bapak Ibu, yang pertama, yuk kita latih diri kita.
ruang kosong, waktu kosong, itu kita isi dengan kesibukan-kesibukan kita untuk senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengingat Allah dengan zikir, tapi mengingat Allah dengan kegiatan-kegiatan yang dapat menyibukkan diri kita terkoneksi dengan Allah, akan mendatangkan fadilah yang jauh melebihi apa yang diberikan oleh mereka-mereka yang memanjatkan doa. Oleh karena itu, maka yuk kita jadikan dunia kita ini sebagai sarana, medan untuk investasi akhirat kita sekecil apapun. Sekecil apapun. Makanya kaitannya tadi saingan soal partai, saingan soal warna gitu. Wong Gusti Allah itu gimana? Misqala dzarrah, sekecil apapun dihitung. Masa kita juga sampai melupakan kebaikan orang? Ya kalau misalkan tidak cocok, ya sudah usah dipilih. Tapi kalau milih orang juga tidak usah sampai kelewatan dan menjatuhkan sesama. Maka pelajaran penting dari ini semua adalah yuk kita jadikan waktu kita untuk senantiasa ingat bagaimana cara membahagiakan Allah, karena dengan cara itulah maka ruang kosong yang dimasuki oleh hawa nafsu akan pelan-pelan dipersempit oleh kebiasaan-kebiasaan baik kita. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin assalatu wassalamu alayka ya sayyidina ya Rasulullah aghithna biqadai hawaijina min hawaijid din wad dunya wal akhirah ya muhawwilal ahwali wal hal حول أحوالنا إلى أحسن حال وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.